yang sakit itu tidak pernah introspeksi diri. Ya, dia merasa dia tidak pernah punya dosa. Padahal bisa jadi dosa itulah, ya, dosa itulah yang menghambat untuk datangnya kesembuhan dari Allah. Ya, jadi selagi masih ada sampah, ya, maka lalat akan datang terus. Lalat di sini diibaratkan seperti apa? Diibaratkan seperti syaitan, seperti gangguan jin atau penyakit. Selagi sampah ini masih ada, ini lalat akan datang, ini syaitan akan datang terus. Contoh dalam kasus ruqyah, sehebat apapun peruqyahnya, sekelas contoh Syekh Wahid Abdul Salam Bali atau Syekh Abu Barok, ya, atau Syekh Sa'ad, ya, Abdul gitu kan, meruqyah, ya. Memang betul ketika diruqyah sama Syekh, ya, sama Syekh Wahid atau Syekh Abu Barok itu keluar, ya, jin atau syaitannya, ya. Tetapi 1, 2 hari, 3 hari dia datang lagi. Kenapa? Karena orang ini yang diruqyahnya masih ada sampah, masih ada kotoran jiwanya, masih ada rasa ujub, riya, sombong, masih ada dosa dan kemaksiatan. Akhirnya apa? Akhirnya ada lalat yang tertarik lagi kepada sampah itu, gitu, ya. Tapi ketika apa? Ketika sampahnya kita buang, kotorannya kita buang yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita, ya. Ya, sampahnya apa tadi? Ya, dosa, kemaksiatan, rasa ujub, riya, sombong dan sebagainya, gitu kan. Itu adalah sampah. Ketika hal itu kita kikis, ketika hal itu kita buang, ini tidak menutup kemungkinan kesembuhan akan datang kepada kita. Jadi intinya analogi lalat dan sampah, ya. Ketika kita punya sakit, ya, sakitnya tidak kunjung sembuh, berobat ke sana kemari sudah, ya. Nah, tapi kita tidak pernah muhasabah, tidak pernah mengecek diri kita, ya. Padahal apa? Bisa jadi kesembuhan itu tak datang kepada kita itu karena masih ada dosa yang belum ditobati sama Allah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kesembuhan Allah tidak turun. Padahal sudah menjadi satu konsep, sudah menjadi satu rumusan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, ya. Al-Qur'an sudah konsep menjadi penyembuh dan obat bagi orang-orang yang beriman, ya, gitu. Tetapi kenapa kita kok nggak sembuh-sembuh? Bukan Al-Qur'annya yang salah, bisa jadi manusianya tidak merubah dirinya lebih baik, berubah dirinya menjadi lebih taat, ya. Itu bisa jadi itu adalah hambatan-hambatan sehingga kesembuhan tidak datang lagi dari Allah. Itu intinya, prinsip itu, ya. Apapun metode apapun, terlebih dalam metode Qur'ani, metode dengan ruqyah syariah, tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa itu adalah yang utama, ya. Terkadang ada yang seperti ini, terkadang ketika dia sudah ada kenikmatan, ya, kalau orang yang beriman itu, ya, dia menjadikan sakit itu, ya, dia akan selalu senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Karena apa? Karena kita tahu kan hikmah di balik sakit itu kan, fadilah di balik sakit itu, pertama apa kan? Pertama akan dibersihkan dosanya, akan diampuni dosanya. Kalau apa? Kalau yang sakit ini sabar. Yang kedua, ya, ketika sakit apa? Ketika sakit ini ini adalah mungkin proses Allah akan mengangkat derajat manusia itu. Ya. Ya, yang ketiga apa? Siapa yang ingat? Ya, reward rasa sakit itu. Jadi kalau kita sakit kita harus bersabar. Mungkin Allah sedang mau mengangkat derajat kita, ya. Sehingga apa? Sehingga kita sekarang disakitkan dulu, ya, gitu kan? Ya, mungkin Allah sekarang sedang membersihkan dosa serta kesalahan saya. Akhirnya saya disakitkan dulu. Nah, itu muhasabah yang positif. Tapi tidak sedikit ketika orang diberikan sakit itu kan, akhirnya apa? Akhirnya bahkan ada yang berkata, "Ya Allah, dosa saya ini apa?" Pernah dengar begitu? Padahal dosanya banyak sekali. Dosanya banyak sekali, ya. Kalau kita mengukur ibadah kita, masya Allah, ya. Ibadah kita tidak ada apa-apanya, ya. Kadang-kadang kita ibadah juga tercampur dengan apa? Dengan riya, ya, ingin dilihat orang, dipandang orang, ya, tidak mengharapkan keridhaan Allah. Kadang-kadang ada seperti itunya, ya. Tetapi apa? Ketika diuji sakit, ya Allah, dosa saya ini apa? Pernah dosanya banyak, ibadahnya belum tentu diterima. Tetapi kita berbuat dosa sudah pasti jadi catatan, ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan jadikan sakit, ya, itu jadikan sakit itu sebagai hikmah kita lebih dekat kepada Allah, gitu ya. Kalau seandainya kita kepada pasien
ada orang mengeluh sakitnya. Ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa, mudah-mudahan sakitnya menjadi pengangkat derajat, gitu kan? Nah itu kita motivasi seperti itu, bersabar pada Allah, jangan ada dalam hati terbersit rasa apa ya? Kalau orang Indonesia itu apa ya? Putus asa. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Itu makanya akidah pasien kita itu ya, atau akidah kita itu mesti diluruskan seperti itu ya. Kita ruqyah, bekam, pijit itu merupakan sababiyah, wasilah saja untuk menggapai kesembuhan dari Allah. Itu saja. Yang intinya apa? Ketika dia ingin menjumpai kesembuhan yang hakiki, ya, perbaiki diri, muhasabah diri. Bisa jadi contoh ya. Sebelum kita praktek urut, kita ajak dulu dia kembali kepada Allah. Istighfar dulu. Aduh sakit ya. Istighfar. Kita punya dosa apa? Kita punya kesalahan. Istighfar. Bisa jadi baru kita pegang karena dia istighfar, ya dia meminta ampun kepada Allah, kita pegang sembuh. Tidak menuntut kemungkinan seperti itu. Ya. Dia berobat ke sana kemari, tapi karena awalnya kita dia ajak ayo kita sama-sama istighfar, kita ampun kepada Allah agar sakit yang tuan atau puan yang sedang derita ini benar-benar menjadi penghapus dosa serta kesalahan. Dan ingat-ingat coba tuan atau puan ini punya dosa apa? Punya kesalahan apa, coba ingat istighfar. Itu bisa jadi itu menjadi penghalang ya. Dosa itu menjadi penghalang Allah tidak menurunkan kesembuhan. Akhirnya dia ingat-ingat, dia istighfar, gitu kan. Sudah ingat dia sampai dia menyesal, dia tobat kepada Allah. Kita sebagai tabibnya nih, kita sebagai penyembuhnya atau bukan penyembuh, perawatnya, sebagai perawatnya gitu kan. Itu baru kita tekan, banyak kejadian seperti itu. Loh, tadi ini sakit sekarang ini. Karena apa? Karena kita larikan dulu ke Allah. Itu penting dalam akidah Tibbun Nabawi, dalam akidah ilmu pengobatan itu hal yang terpenting. Dan intinya analoginya ketika kita masih ada sampah, masih ada kotoran jiwanya, ini lalat atau syaitan akan terus datang. Ya seperti halnya ruqyah sama Syekh Wahid gitu kan, keluar seketika, tapi karena orang yang tidak pernah mau merubah amalannya, hariannya, bahkan terus berbuat maksiat, ini lalatnya, setannya datang lagi, balik lagi. Mau 100 kali di ruqyah sama saya sekalipun, orangnya tidak mau berubah, tetap akan datang lagi. Tapi ketika orangnya mau berubah, dia bertobat kepada Allah, ya, lalu memperbaiki amalannya, amal ibadahnya, maka dengan sendirinya syaitan, jin itu akan keluar, penyakit akan keluar dengan sendirinya, akan sembuh dengan sendirinya. Ya konsepnya ada lalat dan sampah. Ketika ada sampah, ketika ada kotoran, ketika ada dosa, ketika ada kemaksiatan, maka lalat di sini ya diibaratkan syaitan, jin ya ataupun penyakit ini akan terus datang. Sampah akan datang. Karena apa? Karena ini masih kotor. Tapi ketika ini sudah bersih, ini lalat mau lari kemana dia? Tidak ada lagi sampah untuk dihinggapi. Dia akan keluar, bahkan dia akan mati dengan sendirinya. Itu analoginya ya. Nah ini kalau diterapkan kepada kita, selagi kita kita mempunyai dosa serta kesalahan, ini sangat mempunyai kemungkinan ya penyakitnya tak kunjung sembuh. Bahkan ada orang yang ketika akidahnya bagus, itu kesembuhan itu bukan prioritas, kesembuhan bukan tujuan utama. Ternyata apa? Nikmat dia dekat dengan Allah itu lebih utama. Ya nggak apa-apa, sudah ketahuan, nggak apa-apa saya nggak sembuh, yang penting Allah ridho, yang penting Allah mungkin sedang selalu berhusnuzon, selalu dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesembuhan adalah bonus. Ya. Kesembuhan adalah bonus ya di dunia ini ya. Hakikatnya apa? Hakikatnya yang paling penting adalah dia bagaimana sakit itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Begitu ya. Jadi ya nanti kalau ketemu pasien akidahnya dulu kita ini. Biar apa? Kita mah hanya sekedar tukang pijit aja gitu. Tapi kalau biarpun ini ya tukang pijit nih, kalau dia betul nih istighfar dan tobat sebagainya, ya itu tadi ya. Contoh baru dipegang tangannya, udah berasa enak ya. Mungkin tangannya yang tadinya struktur berat kita pegang wasilah kita. Ya, makanya setiap pasien kita kembalikan dulu kepada Allah. Ya, saya ini pijit, saya urut ini hanya sekedar jalan saja. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah. Itu biar Allah memberikan kesembuhan. Dan kita tobat atas dosa serta kesalahan. Bisa jadi Allah tidak mengirimkan ya kesembuhan. Ya sudah berobat
dengan metode apapun itu kan sudah bekam, sudah rukyat tapi tidak sembuh. Nih, bisa jadi ada akidahnya yang rusak. Pernah berbuat kesyirikan, pernah datang kepada bomoh, ya itu masalah juga, ya. Atau dia berobat dengan sesuai, ya tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu ya. Itu bikin Allah marah, gitu. Ya, bikin Allah itu tidak suka, gitu ya. Intinya kita ajak dulu tobat, kita ajak dulu istighfar, kita ajak dulu muhasabah, baru kita, ya, kita urut, kita bekam. Insya Allah itu hasilnya akan lebih dahsyat, insya Allah. Ya, coba saja, ya. Baik, untuk sesi terakhir ini, ya, itu ya, pijit-pijitan, berlayanan. Saya pengen tengok terakhir dan belajar disiplin untuk duduk dari awal pijit sampai terakhir pijit. Pijit ini sebetulnya 5 menit selesai. Iya. Tak perlu keras lah, mana dia tekan saja. Tekan saja, dia reaksi kalau lagi. Nah ini terus di ini, nah ini poin dada ini. Nah di sini juga kadang-kadang. Nah, terus titik tambahannya ya itu tadi, menjawab kuping, ya itu ya. Tidak juga tadi kan? Tidak juga. Oke, ya. Udah, itu sementara. Nanti besok titik tambahannya saya yang pengen pasang. Baru dengar pengen pasang gimana? ini telur main. Telur Angin pasang. Kalau orangnya besar, Kira ini di pantai dia. sama aja ini sama angin pasang. Lelaki dia badan besar. Hernia. Nah kalau itu nanti ada exercise-nya. Bagaimana cara menaikkannya? Ya nanti. Mungkin di PGS besok. Nah, kalau hari ini kita fokus. Saya mau tengok. Yang Ustaz. Yang tadi yang nak tengok kaki tadi macam mana? Terus itu selalunya di sini nih. Sendi. Ya. Urat sini dia. Urat sini problem. Nah sama di sini nih. Di bawah buku lali biasanya. Nah gitu ya. Sini. Di sini terus kita ini tekan. Ya, terus putar pusing-pusing lagi ya, gitu ya. Sampai dia nyaman. Kalau masih sakit, nah, kita ambil terus di sini. Biasanya di sini nih. Tak jauh biasanya di buku lali dia. Ya. Tak jauh dari mata kaki sini dia. Kalau yang terserius, tak mungkin dia lari dia kecuali patah. Kalau ini pasti sini. Kan macam ini. Ya biasa dia blockingnya di sini. Ada problem sini di buku lali. Nih. Nah, sama sini. Dalam juga luar, sini ya. Di sini. Iya. Jadi diurut terus sampai dia berasa nyaman. Nyaman itu berasa tak sakit lagi. Nah, dia oke. Dia memang selalunya orang yang terserius itu dia akan mempunyai rasa sakit. Ditekan sedikit pun dia akan sakit. Nah, gitu ya. Tapi lama-kelamaan terus dia berjuang, insya Allah dia nanti hilang rasa sakitnya. Nah, kalau kakinya itu bengkak pun kena urut juga. kena urut juga, tak apa. Bengkak pun tak apa. Tak apa. Saya pernah juga itu. Dia berjuang nanti lama-lama kempes juga dia kalau sudah oke tuh. Gitu ya. Saya pernah datang itu, datang dia apa pincang ya kakinya itu langsung pas balik udah tak ada rasa lagi. Ini kuncinya di sini. Ya, di sini dia sampai dia rasa nyaman. Kalau masih ada sakit berarti masih belum oke. Sampai dia masih ada sakit tak? Oh sudah tidak ada gitu ya. Berarti udah oke. Dia insya Allah berjalannya dia sedap ya. Kalau di sini masih ada rasa sakit, pusing-pusing kaki dari iya di sini pusing-pusing kaki masih itu kan sakit kan. Nah kita nanti sudah main rasa nih. Main dia di selalunya daerah sini dia yang problem nih sama daerah sini buku lali udah gak jauh. Ya. Jarang. Nah kalau dia bengkaknya sudah parah, ini bisa ditambah sama sini. Nih. Bawah sini. Bawah. Nih. Bawah. Ya. Kalau baru-baru biasanya dia sudah ada campur bengkak. Masuk angin. Nah ini telunjuk nih ya. Ke atas. Ya keluar maksudnya. Oke ya. Nah terus selepas dia sudah merasa selesai nyaman dia putar-putar lagi masih ada sakit lah. Tinggal kita cari lagi. Sampai dia rasa betul-betul sakitnya hampir hilang. Dan itu saya sering lakukan itu. Ya alhamdulillah sekali pijit sudah boleh. Kalau nak beza dia retak dengan dia selio macam mana? Kita ingat selio tapi dia rupanya tulang itu sudah retak. Macam mana nak beza? Kaki bengkak sekarang. Macam mana nak beza selio atau bengkak? Nah kalau biasanya patah. Ya kalau patah dia bedanya nak beza kan? Langsung dia sakitnya luar biasa. Nah, kalau ini biasanya ini masih bisa boleh main. Kalau itu udah tekan sedikit dia retak berarti itu. Masih aman kan? Nah itu paci yang tadi saya pijit mana bagi itu ada tuh. Aman ini.
Abang tadi yang daripada mana? Yang mana ya? Daripada mana? Mana Mereka. ni? Sampai sini. Mana? Saya pernah di sini. Mana? Dia terlipat. Dari Poland, Saya Poland. pernah bertemu. Poland. Ada Poland ada. Bisa, cerita lagi dulu. Ustaz, saya dapat ilmu daripada awak datuk saya. Dia kata kalau bengkok tu blender Halia cuka dengan lada hitam. Blender balut. Nah itu untuk memanaskan, untuk merangsang sarapnya. Itu ada juga di Indonesia pun ada. Ya halia tuh siap panas sama Okey dah. ada namanya daun kumis kucing. Ha? Bisa kucing. Betul lah dia kumis bahasa dia lagi lembut. Iya. Sama kadang sama ini, sama beras. Beras. Beras kencur tuh. Beras sejuk ke panas tak? Beras netral itulah. Netral. Orang sejuk boleh makan. Ya jangan. Kan mati. Sekarang semua mau tanya. Sini panas. Sejuk panas. Sekarang gitu ya. Ini nanti ilmunya tersendiri. Itu berat kalau sejuk lagi banyak makan. Itu insya Allah nanti ada ini. Gitu ya. Jadi biasanya intinya tersendiri itu di sini. Dia tak jauh dari sini. Kita apa namanya? Kita betulkan yang sini sama sini. Dipukul lari. Nah, kalaupun dia sudah lari, dia agak bengkak nih. Ini tarik ke atas ya. Ya, dan tarik ke atas ke sini maksudnya ya. Maksudnya keluar gitu ya. Dan kalau atas pun ini. Ya, cara mengurutnya. Gitu. Nah, cek lagi kalau sudah ini kalau masih ada sakit kita ini lagi dengan ilmu ya, cari lagi. Sini. Tekan aja pelan. Dia otomatis. Kita lembutkan terus, nanti lama kelamaan nyaman dia insya Allah. Digosok-gosok dulu lah. Gosok-gosok. Bukan yang keras ke yang lembut. Lembut aja. Lembut pun kalau yang bermasalah itu sakit rasanya. Gosok sampai tak sakit lah. Apa ya? Dia Sampai rasa tak tak sakit. Sampai Iya, sampai dia boleh berjalan lagi. Sampai dia Ya rasa minimal ya sakitnya sudah hilang banyak lah. Ya itu tuh. Tak sampai zaman. Ustaz, kalau tangan. nak habis pelajaran nak habis. Kalau ya ini ya terus ini. Ya kalau sudah lama itu. Kalau ya ini yang baru ini kan tersenyum yang baru. Walaupun yang lama, Sebulan. Hah? Sebulan. Sebentar. Ya itu ini aja pijit-pijit sendiri. Itu mungkin ini tersandung ini ya. Tersandung itu ya tersepak ini. Tersepak. Ya itu ya. Nah, ini sama ya. Kaci ini. Nah, ini tapi tetap ini rumusnya sini ambil. Nih. Di belakang bulan itu lah. Ya, nih bawah sini. Oke, itu Poin Nah, tetap dia biasanya di sini sudah ada ini. Nah, ini dulu kasus yang orang Singapura itu di sini dia ternyata dia tersiul lama nih. Di sini ada macam apa namanya? Tersimpul. Tersimpul. Saya langsung pertama awal dia sakit. Lama-lama tak ada sakit. Langsung dia berdiri berjalan begitu. Langsung apa? Langsung dia buka dompetnya, uang ada di dompet langsung dikasih saya semua. Kesimpulannya itu. Betul. Kesimpulannya apa? Bapak pergi ambil dompet semua ada kasih dulu. Membayar yang semula. Bayar. Itu betul. Ini kan contoh. Ini pun tak sakit. Ambil duit juga kena contoh Itu juga. kenapa? Karena dia 14 tahun, dia ke hospital kemana itu dia tak boleh. Ini saya buat sekali dia sakit, wah langsung dia ini tak ada rasa sakit, langsung dia ambil nih Ustaz semua deh. Betul itu pernah kejadian. Syukur. Dan sekarang jadi donatur saya. Ya, itu udah 14 tahun dia mungkin senang. Bisa nanti pokoknya kalau sudah biasa jadi tukang urut kita tahu mana yang blocking, mana yang tak selesai bagi orang lain itu boleh nanti. Dengan sendiri itu ilmu sendiri itu. Nah, yang penting asal sabar, ya sabar terus latihin terus, jangan hanya semangatnya 2 minggu sudah tak berlatih lagi. Tunggu Ustaz datang tahun depan pula. Wah, Baru semangat. Tahun depan tak nama mana dah? urut dia makin bengkak. Apanya? Nah, itu kalau salah. Tapi insya Allah ya kalau pas urutnya itu ini tak bengkak lah. Yang sudah ya alhamdulillah. Bengkaknya surut lah. Apa ya? Kurang. Bengkaknya kurang. Ya bengkaknya kurang. Justru kalau sedang bengkak kita pijit kalau betul itu dia agak kepes sedikit. Kita tak tahu pintu salah tu. Apa? Nah, itu makanya itu ilmu yang tidak ada dalam bangku sekolahnya itu. Ya. Itu ilmu pengalaman. Gerak. Iya, itu ya itu tapi dia selalu di sini ya. Ini buku lali ya oke dia tak ada rasa sakit sudah insya Allah. Itu aja kuncinya di buku lali, bawa buku lali sini. Ya, dalam atau luar nih kalau dia tak ada sakit ya insya Allah dia sembuh dia. Ya. Adapun masalah bengkaknya gampang nih.
sabu-sabu aja. Gampang. Ya. Kalau tangan Ustaz? Hah? Kalau tangan? Ya, sama aja kayak gitu. Sama aja? Sama aja. Goyang-goyang gitu juga? Goyang-goyang aja. Poin ini. Nanti insya Allah kita akan tahu sendiri. Tarik-tarik kalau tangan ini. Ya. Tarik-tarik. Dan kalau berarti di sini nih ya. Tarik-tarik. Nah terus begini. Nah, ini kan. Terus Kalau ini. bengkak asam urat. Oh. Kalau bengkak Ah asam. itu lain hal. Itu darah itu. Kalau asam urat itu darah. Enggak tidak. Laut. Enggak, Itu bagian